tadi kau katakan nggak boleh, sekarang boleh. Mananya? Yang nggak boleh itu berkawan dengan setan, dengan iblis. Iya, jin itu bukan setan, bukan iblis. Aku juga bingung ya. Kalau berkawan Sekarang, dengan jin, ngajak sholat, ngajak puasa, itu nggak apa-apa. Loh, berarti kalau orang kemasukan itu kemasukan jin apa kemasukan setan? Itu kemasukan setan gitu. Terus kalau setannya bersahadat, jadinya apa? Ya jadinya Islam ya. Alhamdulillah gitu, kita telah mengislamkan jin. Ya, jadi baik kan? Baik. Jadi masuk jin, nggak masuk setan lagi dia. Nah, kalau Pak Munir, mengajak kita. Pak Munir, saya tanya dong, Pak Munir. Ya. Maksudnya jin itu makhluk seperti roh gitu, ruah gitu ya? Jin itu nama komunitasnya jin, nama manusia apa nama oknumnya setan gitu. Jin itu ya? Jin ada yang baik, ada yang jin muslim, ada yang jin kafir. Kalau jin muslim yang kayak gimana gitu? Namanya misalnya muslim, ada namanya apa? Yang jin muslim itu ya yang apa yang tempatnya itu di masjid. Kalau yang jin kafir dia dari mana asalnya? Ini dari bangsa jin juga kan, dulu ada sebelum waktu para malaikat dan jin itu kan sama-sama malaikat ya. Ada perbedaan pendapat sih. Katanya Azazil itu adalah bangsa malaikat juga gitu. Tapi diciptakan dari api gitu kan. Sedangkan malaikat dari cahaya kan gitu. Dan Adam dari tanah gitu kan. Oh gitu ya. Ulangi nih, siapa nih? Kalau jin itu diciptakan dari api. Ya. Malaikat itu dari cahaya. Terus kalau iblis itu jin juga, cuman dia kan kafir gitu, maka dia jadi iblis gitu. Setan itu bisa dari kalangan jin, bisa juga dari kalangan manusia. Jadi setan, teman kita pun kalau yang berbisik mengajak kemaksiatan itu namanya setan. Maka bacakan dulu lanjutnya. Ada benar salah sih. Ya, dibaca. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran menggambarkan jin sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari api dan ditempatkan di alam gaib. Sedangkan iblis adalah makhluk Allah yang melakukan pembangkangan secara terang-terangan atas perintah Allah ketika dia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Ya toh? Berarti iblis itu adalah jin. Iya, tetapi di sini dibedakan. Sekarang berarti jin yang diciptakan Allah ini banyak ya? Enggak, jin satu aja jin. Setelah dia membangkang, baru Allah katakan dia itu adalah iblis. Iblis itu nanti ada maknanya tersendiri. Misalkan kafir artinya gitu kan. Iblis itu artinya lupa saya. Nah, jadi bingung di sini. Muter-muter dalam 3 kata ini. Bacakan aja. Sedangkan iblis adalah makhluk Allah yang melakukan pembangkangan secara terang-terangan dan terang-terangan atas perintah Allah ketika dia diperintahkan bersujud pada Nabi Adam. Dan setan adalah makhluk yang selalu memperdaya manusia ke dalam kesesatan. Ya, betul. Setan itu, misalkan jin, iblis itu cuma dari kalangan jin gitu. Jadi nggak ada manusia itu dibilang iblis. Kecuali manusia dibilang setan ada. Gitu. Dan jadi setan. Gitu. Berarti yang membisikkan kamu itu jin? Setan. Oh, setan. Ya, jin yang berubah jadi setan gitu. Jin yang jin dari ini. Nah, jin yang tersesat lah. Jadi setan itu bisa juga bertobat. Misalkan
jin muslim gitu kan. Jadi yang membingungkan, ada jin itu diciptakan, jin itu membengkang jadi iblis, iblis habis itu setan itu yang menggoda. Ya. Tuh. Berarti jin kafir itu setan. Iya, betul. Ada yang jin yang kerjanya tuh nggak jelas di pokok-pokok kayu, di warung-warung kopi, main-main gaple itu, ya main-main gaple itu nggak jelas. Itu jin nggak jelas. Iya. Itu setan itu, katanya yang menggoda manusia setan. Ada di semak-semak itu jin. Jadi memang menurutku agak kacau. Jadi jin itulah yang diciptakan, akhirnya mengembang jadi iblis. Ya. Jin itulah yang dipakai dukun, misalkan dipakai dukun untuk ini kemusyrikan gitu kan. Jadi kita baca lagi deh. Akan tetapi antara jin, iblis, dan setan mempunyai perbedaan, yakni bahwa jin adalah makhluk Allah yang mempunyai kewajiban seperti halnya manusia. Garu-garu dasar. Berarti garu-garu dasar kan? Garu-garu kepala. Yakni bahwa jin adalah makhluk Allah yang mempunyai kewajiban seperti halnya manusia. Sedangkan iblis ialah makhluk yang durhaka kepada Allah. Dom, suaranya kecil, Dom. Enggak, bagus. Bagus ya. Sedangkan iblis ialah makhluk yang durhaka kepada Allah. Pecah. Halo, tes. Ya, sip, mantap. Aduh, mati HP ku sih. Oke. Ya, dia sih. Domba kecil. Sedangkan iblis ya. Domba kecil. Nah, aku mau nebeng dikit-dikit aja, nanti lanjut ya. Berarti boleh. Kalau jin ini beragama Islam bisa ya, ada jin muslim ya. Ya. Nah, ya Pak Munir ya. Ya, betul. Berarti bisakah dikatakan berarti muslim ini agamanya jin juga gitu? Atau berarti Pak Munir, berarti Pak Munir ini seagama juga dengan jin? Ya, enggak apa-apa. Oh iya. Itu bukan setan, asalkan agama setan gitu. Oh, ya udah Pak, nggak apa-apa kalau Bapak seagama dengan jin. Kalau aku nggak mau aku. Oke, lanjut dong Bang, lanjut. Aku hanya memastikan itu aja supaya aku jangan salah menanggapi. Oke, kita baca lagi lah. Aku nggak bisa ngomong-ngomong. Share layar lah, share screen. Oke. Jadi di share ya, biar para pendengar, para penonton, bapak ibu-ibu, nggak bisa diputarkan. Dia dan sampai mana tadi? Akan tetapi antara jin, iblis, dan setan mempunyai perbedaan, yakni bahwa jin adalah makhluk Allah yang mempunyai kewajiban seperti halnya manusia. Sedangkan iblis ialah makhluk yang durhaka kepada Allah yang tidak mentaati perintahnya. Dia bersama setan-setan akan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti iblis dan setan-setan. Kalau jin belum tentu. Gitu? Akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai pembalasan atas perbuatannya. Selain adanya persamaan dan perbedaan antara jin, iblis, dan setan, memiliki kolerasi, yaitu iblis termasuk makhluk dari golongan jin. Nah, kalau iblis termasuk dari golongan jin, berarti Allah telah menciptakan jin-jin ini banyak. Yang jin yang membengkang Allah dikatakan iblis. Dan iblis cuma ada satu. Benar nggak, Nir? Nir? Mana? Suara aku ada nggak? Iya. Jadi sama seperti kita. Kalau membangkang ya disebut kafir gitu. Disebut iblis. Gitu. Disebut iblis lah, yang mau lawan Allah itu sebut iblis. Gitu. Gitu. Jadi Allah tuh memberikan. Coba kita baca lagi. Ya, dia bersama setan-setan akan dimasukkan ke dalam neraka.
sebagai pembalasan atas perbuatannya. Selain adanya persamaan dan perbedaan antara jin, iblis, dan setan, memiliki korelasi, yaitu iblis termasuk makhluk dari golongan jin. Berarti Allah telah menciptakan banyak jin. Salah satu jin itu membengkang Allah, maka dia masuk. Nah, jadi naik pangkat jadi iblis. Apa turun pangkat jadi iblis. Gitu. Jadi ada satu iblis. Iblis ada berapa, Nir? Pastikan dulu. Nir. Iblis itu jin yang ada satu, ada membangkang. berapa? Ya banyak lah kalau misalkan jin yang membangkang ya iblis semua gitu. Oh, iblis ada banyak ya. Oh, berarti raja iblis ini siapa? Dajjal itu siapa itu? Satu atau banyak? Setahu Dajjal itu iblis. Dajjal bukan iblis. Dajjal bisa disebut setan. Oh, padahal dia yang akan memimpin perang lawan Isa Al-Masih ya? Ya. Iblisnya kemana? Tingkatan tertinggi siapa? Iblis sama jin? Sama Dajjal? Iblis Ya sama Dajjal? Sama, nama komunitas mereka itu namanya jin. Kan pemimpinnya nih. Dan kutanya pemimpinnya nih. Azazil. Azazil. Itulah Azazil iblis ya. Jin juga gitu dulunya waktu di zaman Adam. Berarti lah iya pemimpinnya itu ya. Ya. Pemimpinnya Azazil. Berarti besok yang perang komandannya setan-setan ini Azazil. Ya kalau memerangi jin ya jin ya yang melawan, karena dia memerangi kita ya kita manusia. Nanti kalau ceritanya dalam Islam itu yang aku tahu Isa akan turun akan berperang melawan Al-Dajjal. Benar enggak? Berarti enggak melawan iblis karena iblis adalah Azazil. Berarti Isa hanya melawan Dajjal. Benar enggak? Benar enggak? Iya betul. Nah, berarti iblis masih ada karena dia tidak ikut memimpin, yang memimpin kan Al-Dajjal. Nah, berarti iblis di mana ini iblis? Si Azazil nongkrong di tempat di rumahnya. Ya nggak tahu ada di mana, kan kita nggak bisa melihatnya. Ya, berarti kamu belum tahu. Aku juga bingung, makanya bingung. Besok Isa itu lawan iblis apa lawan Al-Dajjal? Isa itu udah lawan Dajjal. Nah, iblisnya kemana? Iblisnya Padahal yang membengkang itu iblis. Sebetulnya iblislah yang diperangi. Benar nggak? Enggak, soalnya iblis udah jadi setan, udah nggak nanti di akhir zaman nggak ada orang lagi yang ngefitnahnya Dajjal. Oh, berarti iblis sudah nggak ada lagi, Azazil. Ya masih ada di dunia. Jadi dia tuh nggak pernah ngurus apa yang manusia kerjakan. Ngapain iblis ikut-ikut? Lah iya, iblis kan pembangkang. Isa nanti turun melawan pembangkang ini atau lawan Al-Dajjal? Karena menurutmu pembangkang iblis ini bukanlah Al-Dajjal. Ya. Ya yang kita lawan ya karena dia memerangi kita, Dajjal memerangi kita ya kita yang memerangi Dajjal, bukan iblis. Kecuali beda kalau Dajjal itu memerangi jin. Nah itu urusannya jin gitu. Ngapain kita itu? Aku tanya, pemimpin tertinggi itu siapa? Yang setahu aku iblis. Karena dialah yang membangkang Allah pertama-tama. Karena nggak sujud kepada Adam. Jadi ini bro, ya, di mana iblis itu? Ya iblis itu ya bersama Dajjal nanti yang ikut ini. Tertinggi siapa? Tingkat tertinggi siapa? Hanya berbisik kepada manusia untuk kejahatan. Gini nih. Yang aku tanyakan kau masih belum paham. Antara Dajjal dengan iblis kan beda tuh. Beda kan? Nih. Ya. Berbeda kan? Ya. Nah,
Lalu kutanya, yang paling tinggi siapa? Sama Kalau iblis sama Dajjal tinggian mana? ya kan beda, ngapain apa hubungannya gitu, iblis Nah, jadi beda gini, kalau yang aku pikirkan gini, kan, beda sama iblis. karena iblis inilah dia pembengkang, jadi iblis inilah musuh terbesarnya, bukan Dajjal. Kalau kau katakan Dajjal itu berbeda dengan iblis, ya berarti iblis bukan Dajjal. Padahal musuh terbesarnya Allah adalah iblis. Jika Isa turun hanya memerangi Dajjal, kemana iblis? Kalau iblis itu berperang, berarti dia pimpinan tertinggi. Hitungannya rajanya dari segala setan, jin, dan lain-lain. Benar nggak? Pokoknya aku bingung diri saya. Bingung aku. Jin, setan. Nanti yang berperang bisa melawan Dajjal. Nah, iblisnya kemana? Nongkrong, ngopi, nonton peperangan antara Isa dan Dajjal. Nir. Oh, Nir, kau kayak gitu, Nir. Males aku. Iya kan dia nggak memerangi kita, ngapain ngurus dia gitu. Iblis tidak memerangi. Memerangi nanti nggak ikut iblis. Ngapain kita? Iblis ada di mana gitu. Sekarang siapa yang menggoda Adam makan? Yang makan siapa ya? Ya, iblis. Nah, iblis kan? Nah, terus? Kalau memang iblis, berarti dialah yang paling tertinggi. Dajjal tidak ada. Dialah sosok tertinggi. Kalau dikatakan levelnya, kalau berbeda iblis sama Dajjal ya lebih tinggi iblis. Jadi musuh utamanya Allah itu, musuh terbesarnya Tuhan itu ya iblis, pembengkang itu. Nah, si Dajjal ini siapa? Jadi seharusnya yang memimpin peperangan itu Dajjal. Yang diperangi adalah iblis, bukan Dajjal. Karena iblislah yang menyesatkan manusia. Contohnya tadi itu Adam dan Hawa disesatkan, ditipu sama iblis. Sekarang saya tanya, kisahnya si Ayub, Nabi Ayub, itu iblis apa jin apa setan? Yang apa? Yang menggoda Ayub, Nabi Ayub. Ya, yang menggoda ya setan. Setan apa iblis? Ya setan, bro. Kok setan sih? Nggak ada. Iblis. Yang tahu ayatnya keluarkan dulu. Tak searching aja lah. Nabi Ayub ya. Itu di wadah gimana? Aku belum tahu ceritanya tuh. Nah, makanya kalau di kami harus belajar para nabi dulu. Aku dipanggil. Yang lain dulu. Kalau bisa. Tak mute dulu. Sorry Nir. Gini, berarti salah Kunir. Berarti Ayub itu yang mencoba itu Allah ternyata ya. Berbeda ya. Aku pikir pertama itu Ayub itu dicobain iblis karena dalam Alkitab. Ya. Allah iblis lah yang mencobai Ayub karena iblis nantang. Ya toh, ngomong gini, iya, wong kamu berkati dia, ayo coba tinggalin dia. Nah, jadi gitu. Berarti Al-Qur'annya benar kan? Ya udah, Anda berarti harus ikut Al-Qur'an berarti. Salah, Nir. Tuhan saya tidak pernah mencobai, Nir.
Jadi gini loh nih, kalau Tuhan kami itu gini nih, tak terangkan nih. Orang yang sudah orang yang ujian Allah bro kepada manusia bro yang memberi ujian miskin, ujian lapar itu Allah bukan jin. Makanya beda bukan nih. malah Tuhan nggak usah yang ngamuk-ngamuk. dicoba. Makanya beda, Tuhan kita tuh beda nih, ojo ngamuk-ngamuk. Jadi Tuhan kami itu gini, kamu tak terangkan kan Tuhan kami kok kamu potong-potong. Aku nerangkan ayatku tok, nerangkan iman. Tuhan dicobain. Enggak, Nir, dengerin ya. Oh, kalau di tempat kami orang sudah diberkati, ya iblis itu nggak bisa lewat ya. Iblis aja mau ngapa-ngapain nggak bisa nih. Tetapi orang inilah yang keluar dari tangannya Tuhan, hitungannya berbuat dosa, dia disekap sama iblis. Itu bukan kemauannya Tuhan. Manusialah yang keluar dari tangan Tuhan. Berbeda sama tuannya Munir. Kalau menurut pamannya Munir kan, ya Allah lah yang mencobai manusia. Nah, berarti beda nih. Tuhan kami tidak pernah mencobai. Pertanyaannya, kalau ada Tuhan dicobai, ciptaannya itu Tuhan dari mana? Seta, Ayub yang nyobai siapa? Allah apa iblis? Nah ya sudah, di tempatku yang mencobai Ayub itu iblis. Makanya iblis ngomong, lawong Ayub bu pegangin ya gimana aku mau mencoba. Di kitabmu ya. Kalau di kitabmu kan bukan iblis, Tuhan pun dicoba ya iblis. Nah, iya Nir. Jadi lebih realistis mana? Namanya pencobaan itu orang yang suruh keluar dari tangan Tuhan, makanya dimakan setan, bahasanya gitu loh. Orang yang tidak melakukan banyak contoh, orang yang tidak melakukan sholat, setan seneng caplok be setan. Bro. Yang layak memberikan ujian itu siapa? Tuhan atau manusia? Iblis. Ngapain Tuhan nyobain? Ngapain Tuhan nyobain? Seorang guru saja memberikan ujian kepada muridnya. Kamu harus hidup keras. Nanti beda nih. Nah, iya, makanya Nir. Jadi ada pula bro, kalau misalkan sudah dicoba, sudah diuji, Nabi itu tetap bersyukur, berarti itu nanti hadiahnya surga bro gitu. Nah, kalau setan yang menguji, walaupun kamu sabar, masa setan mau ngasih surga? Tuhanku itu ngerti Nir, manusia itu sangat lemah Nir. Kok dicoba? Tak colai lo tanganku. Hitungannya gitu loh. Tanganku tak colai lo. Ada ayatnya lagi yang mengatakan bahwa Allah tidak akan cobaan melebihi batas. Memberi selain itu sendiri. Jadi Ya, gini, pemahamannya bukan dia nih yang mencoba. Tuhan itu angkat tangannya, hitungannya dirantai, dicul, ya, tapi diawasi. Seberapa? Bukan, dia tidak mencoba. Kalau mencobai, gini loh, kalau mencobai itu menguji dia kan. Tak kasih cewek lah dia. Jadi manusia kayak aku ya. Tunggu. Namanya menguji itu ya, domba kecil jalan. Baru Tuhan ngasih ujian, cewek cantik dan semelohai. Nah, itu berarti Tuhan yang mencobai. Tapi Tuhanku tidak seperti itu, Nir. Apa Tuhan Anda? Nah, Tuhan saya itu melepas saya aja. Ya. Hidup ini penuh dengan ujian, bro. Hidup ini ujian. Ujian itu ada Allah. Ibaratkan guru, beri ujian kepada muridnya, dikasih soal-soal. Beda, makanya nih beda Tuhan kita. Pemahaman tentang iman juga berbeda, tentang ujian juga berbeda. Nah kalau sudah berbeda gitu kan Tuhan kita berbeda nih. Apa untungnya iblis mencobai Tuhan? Apa untungnya? Kemanusiaan Yesus itulah yang diuji. Jika dia mengikuti, dengar dulu, mau diterangkan apa enggak? Untungnya apa? Untungnya apa bagi Yesus? Untungnya bukan untungnya buat Yesus, untungnya buat iblis. Salah kau tafsirkan. Jadi gini nih ya, sama seperti Adam,
iblis mencobai Adam karena Adam ini berkuasa untuk bumi, yang di darat, yang di laut, yang di udara. Dan kekuasaan inilah yang membuat iblis iri. Ya toh? Makanya dihasutlah iblis. Dengan dia mengikuti kata-kata iblis, maka segala kuasa iblis merasa sudah mengambil itu. Ya toh? Sama seperti Yesus. Sekali saja Yesus mengikuti kata-kata iblis, selesai. Iblis akan berbahagia, tertawa, itu nih contoh. Yesus diuji membuat roti dari batu. Itu hal sepele nih buat Yesus. Gitu. Kalaupun dia umpamanya Yesus, mana Yesus nggak bisa kok. Jadikan ini roti. Nggak ada. Nggak mau nih. Contoh. Membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Loh, bukan Tuhan gimana? Kalau umpamanya Yesus mengikuti kata-kata iblis, selesai seperti Adam. Gitu? Apalagi? Kamu harus menyembah Allahmu saja. Pada Dia saja kamu menyembah. Jadi Yesus nggak mengatakan kamu menyembah. Bukan. Nah, kau percaya gitu ya? Yesus. Iblis aja mengatakan, jikalau engkau anak Allah, rubahlah batu ini jadi roti. Yesus kelaparan, Gunir. Iblis lo tahu ya, kan, kalau dia itu anak Allah, makanya diuji. Nir, kalau kau pendekar, ya, contoh ya, kalau kamu pendekar, keluarkan jurusmu. Nah, dia pendekar. Ya. Tapi dia tidak mau menunjukkan itu. Ya, karena dia memang enggak berkuasa, enggak berkuasa. Kok enggak berkuasa sini? Itu bukan maksudnya berkuasa, Nir. Sekali Yesus mengikuti kata-kata iblis, selesai sudah. Sama seperti Adam, akan jatuh dalam dosa. Dosanya Adam itu loh, cuma makan itu tok dari Hawa. Loh, bisa berdosa. Kan logikanya gitu. Jangan dimakan. Misalkan gini. Oke. Sekarang gini. Misalkan Yesus itu mengikuti perkataan iblis. Lalu efeknya apa? Efeknya buyar, Nir. Buyar gimana? Kenapa? Kenapa? Yang berkuasa adalah iblis. Sampai Adam sampai Yesus, iblis itu yang berkuasa, nyobai, garai, merusak bumi, yang menghasut ini. Semua para nabi juga melakukan dosa itu. Masa Tuhan takut sama iblis? Duh. Kamu berarti sekarang gini aja. Kenapa Tuhan tidak langsung turun tangan beleh iblis? Emang Tuhan lemah? Ada apa? Kamu jangan. Tuhan akan memberi Tuhan. Apa? Buat apa? Hidayah apa? Faedahnya? Faedahnya apa? Menciptakan iblis. Supaya kita itulah untuk menguji kita manusia. Yang menguji Allah. Apa salahnya iblis? Loh, kok aneh kau? Yang menguji manusia siapa? Menurut Islam? Menurut saya. Menurut Islam, jangan menurut saya. Tadi kau katakan apa? Siapa yang menguji manusia? Menguji manusia adalah Allah. Ya sudah. Terus salahnya iblis apa? Iya, Pak. Salahnya iblis apa? Dia membangkang gitu. Iya. Terus apa urusannya dengan manusia? Manusia berbuat dosa gara-gara iblis. Begini. Kok yang menguji kok? Lupa waktu itu iblis mengambil perjanjian. Aku akan menyesatkan seluruh keturunan Adam. Nah, Allah membolehkan. Oke, kalau itu yang kamu mau, aku akan tangguhkan umurmu sampai hari yang ditentukan. Ya, gitu. Untuk apa? Untuk menyesatkan toh? Ya, untuk menyesatkan. Nah, iya, gitu. Untuk mencoba kan?
Lah iya, terus kenapa kau katakan yang mencobai adalah Allah? Iya, karena itu atas kemauan Allah kan. Benar kan aku? Ya iya, kalau manusia dicobain Allah, salahnya iblis apa? Apa yang mau Salahnya dihasut? Orang manusia. Iblis duluan yang minta, nggak bisa menyalahkan nggak bisa menyalahkan Allah juga. Yang mencobai Tuhan, yang disalahkan iblis. Ini logika dari mana nih?